Kita masuk ke bagian 2, yaitu operasi dasar vektor ya. 2 vektor. Nah, operasi yang pertama adalah perkalian vektor dengan skalar. Nah, yang pertama misalkan saya kasih contoh ya. Perhatikan vektor di bawah ini. Nah, misalnya vektornya kita buat vektor A, OA ya, vektor A. Nah, ini vektor, ini O, ini A depan, jadi kasih simbolnya vektor OA. Atau ditulis dengan A kecil tapi ada tandanya di atas, ini A kecil ya, oke. Nah, ini kalau kita lihat komponen vektornya 1, 2, 3, 3, 1 ya, 3, 1. Tentukan misalkan A, 2A, artinya 2 ini ada skalarnya dikalikan dengan vektor. Yang B itu adalah min 3A. Nah, saya ingin menggambarkan di sebelah sini. 2A, ini kan A-nya kalau 1A-nya segini. 1A-nya segini. Oke ya. Kemudian tambah lagi satu kali. Ini A ya. Arahnya harus sama. Nah, maka yang ini adalah 2A. Ini yang namanya 2A ya. 2 kali 1, 2. Nah, kemudian yang min 3. Yang ini yang A ya, bagian A. Yang B, min 3A. Berarti kita bikin 3. 3 kali dengan arah yang berlawanan arah ya. Kita hitungin di sini. Ini kan 1, oke. Kemudian lanjut lagi 2. Kemudian yang terakhir 3. Ini min A. Kita arahnya ke sana ya. Sampai sini. Ini sampai sini min A-nya. Sampai sini adalah min A. Atau ini min 3A. Secara analisisnya, kalau kita lihat ini apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2A itu sama saja dengan apa? 6. Naiknya berapa? 1, 2. 2. Kalau min 3A itu berarti ke sana ya. Turun ke bawahnya, ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Min 9. Kemudian turun 1, 2, 3. Min 3. Oke ya, bisa diperlihatkan ternyata apa? Kita menggambar ataupun dengan cara menggunakan geometris maupun analisis, ternyata 2A itu sama saja apa? 2 kali A-nya tadi siapa? 3, 1. Berarti 6, 2. Persis sama ya, persis sama. Kemudian kalau min 3A sama saja dengan min 3 kali 3, 1. Berarti min 9, min 3. Sama ya, oke. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Ternyata baik geometris maupun analisis sama saja nilainya ya. Nah, itu untuk perkalian vektor. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa 2A dan A itu sejajar ya. Sedangkan kalau yang negatif min 3A dan A berlawanan arah. Nah, kemudian yang kedua, operasi yang kedua, kita bisa gunakan dengan operasi penjumlahan 2 vektor. Nah, penjumlahan 2 vektor. Nah, saya kasih contoh lagi. Perhatikan vektor berikut. Nah, kita coba
Nah, sekarang kita coba yang pertama, yang sejajar. Jumlah vektor sejajar. Sejajar ya. Nah, kalau kita jumlahkan vektor yang sejajar, misalnya yang A plus B, ini A-nya mulainya 40 ya, 1, 2, 3, 4. Ini yang A-nya, ditambah B-nya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sampai sini yang A tadi ya. B-nya yang ini sampai sini. Ini yang B, ini yang A, yang ini yang B. Nah, kalau kita perhatikan A plus B, ternyata apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 0 ya, 12 0. Ternyata ini bisa dijumlahkan secara aljabar, berarti 4 0 ditambah 8 0 itu hasilnya adalah 12 0 ya. Baik geometri maupun yang bukan geometri. Oke. Biar sejajar, saya geser. Nah, yang sejajar kedua adalah C plus D. C-nya adalah C-nya tadi 4386 ya, 4386. Pertama 43. Ini sejajar. Taruh di sini. Ini dari sini. 1 2 3 4 1 2 3 1. Ini yang C-nya. Ini yang C. Yang D-nya kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Naiknya 1 2 3 4 5 6 ya, sejajar ya. Nah, kalau kita bikin panah seperti ini C, ini D-nya ya. C-nya tadi adalah 43, D-nya lah adalah 86. Nah, kalau kita jumlahkan bentuk vektor kedua-duanya C plus D ini, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12. Naiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ternyata vektor ini bisa kalau kita tidak menggambarkan C plus D itu bisa dinyatakan C-nya tadi 43 ditambah 86, hasilnya adalah 12 9. Karena 4 tambah 8 12, 3 tambah 6 adalah 9. Jadi hasilnya seperti itu ya. Nah, itu yang bagian D. Saya langsung ke D, yang sejajarnya aja. Nah, sekarang kita kembali ke bagian A plus C. Yang tidak sejajar ya, jumlah vektor yang berlainan arah. Yang B-nya. Jumlah vektor berlawanan arah. Maaf ya, bukan berlawanan arah tapi berlainan. Berlainan arah ya. Contohnya misalnya A plus C dan B plus C. Ini berlainan arah ya. Kalau A dengan B searah, kalau A dengan C berlainan arah, kemudian B dengan C berlainan arah, kemudian A dengan D juga berlainan arah, B dengan D juga berlainan arah. Itu contohnya. Tapi saya ambil A plus C dengan B plus C. Nah, saya coba yang menggunakan aturan segitiga. Ya. A tadi adalah 40 ya. Kemudian lanjutkan ini 40. 1, 2, 3, 4 di sini. Ini yang A. Gunakan aturan segitiga yang A ya. Kemudian C itu adalah 1, 2, 3, 4. 4 itu ya, 4, 3.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, aturan segitiga ini aturannya adalah tentukan titik pangkal vektor pertama, kemudian lanjutkan di ujung atau terminal ya. Di ujung atau terminal vektor pertama berimpit dengan titik pangkal vektor kedua. Ya, vektor titik kedua. Tentukan titik pangkal vektor pertama. Lanjutkan di ujung atau terminal vektor pertama berimpit titik pangkal vektor kedua. Nah, lalu hasil adalah itu hubungkan titik pangkal vektor 1 dengan titik terminal vektor 2. Nah, hasilnya ini ya, nah jadi bisa dicerna ya, hasilnya ini kita tarik. Nah, inilah yang, ini tadi di C ya, inilah hasil A plus C. Nah, kalau kita hitung A plus C ini berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, tapi naiknya 1, 2, 3. Hasilnya adalah 83. Nah, secara aljabar tadi 83 ya. Berarti A plus C dengan menggunakan analisisnya, A-nya tadi adalah, kita kembali, A-nya tadi adalah 40 ya. 40. Sedangkan C-nya adalah 43. Hasil akhir adalah 83. Kita bisa menggunakan gambar atau menggunakan analisis atau penjumlahan aljabar biasa. Nah, sekarang kita coba yang B plus C. B plus C ini juga tidak sejajar. B-nya tadi adalah 80 ya. 80. Kita cek dulu 8, kita ambil titik pangkalnya. Ini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang B. Kita garis ya. Kemudian lanjutkan 34. C itu adalah 43, sorry. 43. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, jadi hasilnya di ujungnya di sini. Jadi ini B-nya, maaf ya, ini C-nya. Maka B plus C yang ini. B plus C, nah arahnya seperti itu. Ini B plus C. Kalau kita lihat B plus C ini, kita titik pangkalnya ini ada, ini titik pangkalnya ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12. Naiknya berapa? Oh maaf, 12 di atas. Naiknya dari sini 1, 2, 3. 12, 3 ya. Sehingga kalau kita gunakan aljabar B plus C, B tadi adalah 80, sedangkan C adalah 43, hasilnya adalah 12, 3. Jadi gampang ya, baik secara geometri maupun secara aljabar kita bisa mencari hasil dari penjumlahan dua vektor. Oke, itu cara segitiga. Saya kasih contoh yang cara jajar genjang ya. Kalau yang kedua, aturan jajar genjang. Aturan jajar genjang gini, misalnya A plus B tadi ya. A plus C, maaf ya. Ini yang tidak sejajar, A plus C. A-nya tadi gini, A-nya tadi kita hitung tadi 4, A tadi 40 ya. Kemudian C-nya itu adalah 43. Nah, 40 berarti taruh di sini 40, 1, 2, 3, 4. Ini 40.
Kemudian sama-sama pangkalnya ini yang A. Kemudian sama-sama pangkalnya adalah 43. 43. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jadi ke sini. Nah, kalau kita bikin jajar genjang berarti gini. 4, 3, ya oke ini. Nah, ini kan tadi C, ini C juga. Nah, hasilnya adalah diagonalnya. Ini yang A. Nah, resultannya adalah ini, hasilnya adalah ini. Nah, ini R-nya. R-nya itu yang merupakan hasil. Kita lihat R-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. R-nya R kecil ya, maaf. R kecil itu 8, naiknya 1, 2, 3. Sama ya, 83. Mau pakai jajar genjang ataupun menggunakan segitiga, sama hasilnya. Dan dihitung dengan aljabar, yaitu menggunakan komponen vektor, itu juga memiliki hasil yang sama. Itu untuk menentukan penjumlahan vektor. Nah, sekarang yang berikutnya, kita masuk ke pengurangan vektor. Yang B. Nah, pengurangan vektor dapat dinyatakan dengan A vektor min B vektor. Sebenarnya A vektor dikurang B vektor itu sama saja apa? A plus min B vektor. Nah, gampang aja. Kalau vektornya sejajar, kita ambil dua contoh vektor ya. Contoh. Misalnya di sini. Kita ambil A-nya, bentuknya adalah misalnya gini. Ini. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini A-nya adalah 5, 0. Kemudian B-nya misalnya 4, 0. Ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian C-nya 1, 2, 3, 4. Naiknya 2. 1, 2. Oke ya. Nah, lalu ditanya tentukan A. Yang pertama A kurang B. Yang kedua, yang B-nya adalah A kurang C. Oke ya. Pertama, kita coba A min B. Atau A plus min B. A tadi adalah 50 ya. 50 yang A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang A. Yang B tadi 40. B-nya 40. 1, 2, 3, 4. Ini yang B. Nah, kalau min B pasti arahnya beda. Nah, ini min B. Maka yang kita jumlahkan yang ini. Berarti kita lanjutkan. Yang pertama caranya apa? Penjumlahan tadi. Bikin pangkal vektor pertama. Ya oke, lanjutkan. Yang A-nya. Kemudian pangkal yang kedua, titik ujung terminal disambung ke sini. Karena di arahnya ke sana berarti ke sini. Nah, 4 ya. Berarti hasil akhir adalah dari sini ke sini. Nah, hasil akhir adalah ini. Berarti ini 1 ya, arahnya ke sana. Nah, hasil akhir 1, berarti 1, 0. Kita cek dengan menggunakan aljabarnya. Berarti A ditambah min B itu sama saja. A-nya tadi adalah berapa? 50 ditambah min B-nya tadi min 4 diminkan ya 0. Berarti hasilnya adalah 1, 0. Oke ya. Nah, itu yang bagian A. Bagian B, A dikurang C. Atau ditulis A plus min C. Nah, kita tadi ingat C tadi berapa?
C tadi adalah 42. Yang A-nya ini, yang A tadi 5. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 52 ya. 50, maaf ya. Ini A. Kemudian yang C, maaf ya, 42. Ini yang C. C ini adalah 42. Nah, sekarang kita bikin min C. Min C berarti sama, tetapi arah yang berbeda. Berarti min C-nya, berarti apa ini min C-nya? Ke arah sana 1, 2, 3, 4, berarti min 4. Ke bawah 1, 2, min 2. Nah, kalau kita jumlahkan menggunakan aturan segitiga, yang A-nya tadi 5 ya, kita coba. A5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0. Lanjutkan dengan min C, min 42. Ini ya, min 42 berarti ke sini. Ini min 42, min 2, ini 5, 0, ini yang A, ini yang min C. Maka hasil akhir ingat ya, ujung ini diarahkan ke sana. Nah, ujung ke pangkal. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini ke kanan 1, ke bawah 1, 2, berarti min 2. Hasilnya adalah 1 min 2. Apa betul? 1 min 2 ya. Ini geometrinya 1 min 2. Kita cek dulu. A ditambah min C itu sama saja dengan A-nya adalah 5, 0. Ditambah min C-nya adalah min 4, min 2. Kalau kita jumlahkan 5 tambah min 4 adalah 1. 0 tambah min 2 adalah min 2. Sama ya. Sama ya. Jika kita mencari menggunakan geometri, kita ragu-ragu, kita gunakan aljabar. Pasti nilainya akan sama. Oke ya. Nah, itu contoh operasi menggunakan skalar, penjumlahan 2 vektor dan pengurangan 2 vektor. Oke, nanti kita akan melanjutkan dengan kombinasi linear.